Banyak orang mengeluh karena merasa tidak termotivasi mencapai goal mereka. Mereka sering membuat daftar goal atau tujuan namun kesulitan merealisasikannya, atau bahkan tidak merealisasikan apapun yang pada akhirnya membuat mereka merasa ragu pada kemampuan mereka sendiri. Masalah yang ada pada goal adalah semua tampak sederhana yang menjadikan kebanyakan orang tidak menganggap goal tersebut menjadi sebuah hal yang serius. Inilah yang menjadi masalah terbesar ketika ingin membuat daftar goal, yakni ketidakseriusan dalam menanggapi secarik daftar yang berisi goal-goal tersebut. Salah satu masalah yang membuat goal menjadi tidak terrealisasi adalah jika goal tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai yang kamu pegang atau yakini dalam hidup, kemungkinan besar goal-goal tersebut tidak akan berhasil. Jika kamu hanya berpaku pada motivasi untuk mencapai goal tersebut, maka itu sebuah kesalahan besar, mengingat motivasi itu datang dan pergi dan sebagai manusia kita harus mengakui fakta itu. Ada saat di mana kita merasa tidak termotivasi sama sekali dan hanya ingin diam dan beristirahat dari segala rutinitas yang kita jalani sehari-hari. Lain halnya bila goal kamu itu berkaitan dengan nilai-nilai yang kamu yakini, kamu akan merasa yakin dari dalam dan terus fokus pada goal itu hingga akhirnya terrealisasi. Contoh sederhana, ketika kamu awalnya tidak suka membaca. Nah, akan ada saat di mana kamu menyadari bahwa membaca adalah hal yang baik dan penting untuk kesehatan pikiranmu juga. Setelah menyadari itu, kamu akan merasa bahwa membaca adalah hal yang menyenangkan dan akan terus-menerus melakukannya pada akhirnya walaupun kamu sebenarnya bukan dalam kondisi sedang termotivasi. Hal-hal yang kamu yakini pada dasarnya merupakan nilai-nilai yang kamu pegang. Oleh karena itu, ketika goal-goalmu selaras dengan nilai-nilai yang kamu yakini, maka kemungkinan besar kamu akan mewujudkan goal tersebut. Banyak orang memiliki goal atau tujuan hidup yang sama, misalnya aku ingin kaya. Tampaknya kalimat ini dapat kita temukan di mana saja dan kapan saja walaupun kita tinggal di benua yang berbeda. Banyak orang yang mengukur kesuksesannya dengan menjadi kaya. Namun sayangnya kalimat "aku ingin kaya" ini tidak menjelaskan hal yang lebih spesifik dan jatuhnya lebih kepada keinginan yang pada akhirnya tidak terwujud. Lalu, bagaimana cara terbaik membuat goal yang efektif? 1. Spesifik. Mengacu pada contoh di atas, terlebih dahulu kamu harus menjabarkan makna kaya yang kamu maksud. Apakah dengan memiliki mobil-mobil mewah, gaya hidup mewah, atau hanya dengan memiliki kondisi keuangan yang mandiri secara finansial, yakni memiliki cukup uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari hingga masa tua, tanpa harus bekerja kembali, atau mungkin dengan menjadi pengusaha yang menghasilkan produk ataupun jasa yang memberi tambahan nilai bagi orang lain. Jika kita tidak memiliki gambaran yang jelas akan apa yang kita inginkan dalam hidup, kamu tidak akan termotivasi untuk mewujudkannya. Jadi pada akhirnya itu hanya menjadi sebuah keinginan yang tidak akan pernah terwujud. Faktor penting utama yang akan menentukan apakah goal itu akan terwujud atau tidak adalah kejelasan akan goal itu sendiri, atau lebih mudahnya goal harus spesifik. Daripada mengatakan bahwa goal tahun ini adalah membaca beberapa buku, lebih baik spesifikasi dengan jelas buku-buku apa saja yang ingin dibaca dan mengapa kamu ingin membacanya. Bila perlu kamu tulis di catatan hapmu atau di buku harianmu. 2. Terukur. Terkadang, walaupun goal itu telah dibuat spesifik, ada kalanya tidak berjalan efektif. Oleh karena itu, pastikan goal tersebut dapat diukur. Layaknya dalam ilmu manajemen, jika kamu tidak bisa mengukurnya maka kamu tidak bisa mengelolanya. Kembali lagi, bila kita berbicara tentang kekayaan, katakanlah kamu ingin mulai menabung. Bila hanya mengatakan kamu ingin mulai menabung, akan sulit goal ini terwujud ke depannya. Lebih baik katakan, kamu memiliki target tabungan selama setahun 12 juta. Dari situ kamu perlu menyisihkan uangmu setiap bulannya sebesar 1 juta. Itu lebih spesifik dan terukur, sehingga kemungkinan goal ini terwujud lebih besar. Sebenarnya cara tersebut sangat jelas, sayangnya walaupun demikian masih banyak orang yang tidak melakukan cara tersebut. Bila kamu sudah terlanjur membuat goal-goal yang ingin dicapai selama setahun ini, coba lihat kembali apakah goal tersebut sudah terukur apa belum.
3. Realistis. Demi membuat goal yang lebih efektif, hal yang perlu kamu ingat adalah goal tersebut harus realistis. Katakan kamu baru saja mendapat 12 juta dan mengharapkan uang itu bisa berubah menjadi 1 miliar hanya dalam kurun setahun. Kamu pasti juga tahu bahwa hal tersebut tidaklah realistis. Malahan hal tersebut lebih terdengar sebuah keinginan bukan sebuah goal praktis. 4. Dapat dicapai. Goal harus sesuai dengan kemampuanmu. Jangan pernah meremehkan kemampuan dirimu, namun di saat yang bersamaan kamu harus membuat goal yang sesuai kondisimu saat itu. Bukan juga berarti goal yang sangat sederhana dan sangat mudah untuk diwujudkan karena ujung-ujungnya kamu tidak akan menganggap itu hal serius. Yang terjadi mungkin kamu akan mengacuhkannya dan pada akhirnya tidak merealisasikannya sama sekali. 5. Tepat waktu. Membuat goal hidup merupakan hal yang penting, namun hal yang lebih penting adalah dengan menulis goal tersebut pada sebuah buku atau secari kertas. Kebanyakan orang pasti mengatakan mereka memiliki goal dalam hidup, namun ketika ditanya di mana goal tersebut mereka hanya menjawab ada di pikiran mereka. Hal yang terjadi keesokan harinya adalah kamu tidak ingat lagi goal itu atau tidak mengingatnya secara spesifik seperti apa yang kamu harapkan dapat terjadi, itu semua karena kamu tidak mencatatnya. Nah, bagaimana bila sebulan kemudian? Oleh karena itu, penting untuk menulis goal-goal tersebut agar kamu bisa melihat kembali setiap hari dan jangan lupa buat target berapa lama kamu harus mencapai goal itu tadi. Dengan membuat target waktu, pikiran dan semangatmu akan dipaksa untuk bisa mencapai goal tersebut tepat pada waktunya atau bahkan mungkin lebih cepat dari seharusnya. Setelah kamu membuat daftar goal yang ingin dicapai setiap hari, minggu, bulan, atau tahun maka aku sarankan kamu menempelkan goal yang sudah ditulis di tempat-tempat yang sering kamu lihat misalnya dinding kamar tidur atau di pintu kamar, atau di mana saja yang bagimu mudah untuk membaca kembali setiap hari. Sebagai manusia kita akan dengan mudah terganggu dan tidak fokus. Oleh karena itu penting untuk menempelkannya di tempat yang mudah kamu baca agar kamu tetap ingat dan fokus pada goal-goal itu. Bagaimana menurutmu? Apakah artikel ini membantu? Bagikan komentarmu pada kolom komentar di bawah ini ya.